Tahukah kamu, ini 5 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dihormati dalam dunia Islam, terutama dalam tarekat Qadiriyah. Karomah adalah karunia luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak karomah yang diceritakan oleh para ulama dan murid-muridnya. Berikut 5 karomah beliau yang terkenal. 1. Berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pertama kali memasuki kota Irak, Syekh Abdul Qadir Jailani ditemani Nabi Khidir alaihissalam. Namun kala itu, Syekh belum mengenalinya, hingga Nabi Khidir memberi persyaratan kepadanya. Salah satunya yaitu jangan sekali-kali menentang, sebab menentang akan membuat keduanya berpisah. Suatu ketika Nabi Khidir berpesan, "Duduklah engkau di tempat ini." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di tempat tersebut hingga 3 tahun lamanya. Setiap setahun sekali Nabi Khidir datang menemuinya. Nabi Khidir pun berpesan lagi, "Jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi." Setelah mengikuti pesannya, Syekh Abdul Qadir Jailani pun diterima menjadi murid oleh Nabi Khidir. Ditantang 100 ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi 100 ulama fiqih Baghdad. Masing-masing mereka menghimpun berbagai masalah, lalu mereka menyerahkannya kepada Syekh untuk menguji keahliannya. Dan para ulama dipersilakan duduk di majelis. Syekh menundukkan kepala, dan keluarlah cahaya terang secara tiba-tiba dari dadanya menembus dada para ulama. Dan seketika itu masalah-masalah yang sudah dipersiapkan hingga kegelisahan dalam hati mereka pun lenyap. Dan mereka para ulama yang hadir pun kebingungan. Tak lama kemudian, Syekh Abdul Qadir Jailani menduduki kursinya seraya memberikan jawaban yang langsung tersimpan dalam hati masing-masing mereka. Usai mendapati semua jawaban atas masalah-masalah mereka, para ulama yang hadir pun mengakui kehebatan Syekh Abdul Qadir. 3. Menghidupkan kembali sisa tulang belulang ayam. Ada seorang wanita yang datang menemui Syekh Abdul Qadir Jailani sambil mengantar sang putra untuk berguru ilmu suluk kepadanya. Setelah diterima, Syekh memerintahkan agar si anak belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan memerangi nafsunya. Lalu ketika si wanita itu menjenguk, dilihatlah tubuh putranya menjadi kurus dan hanya memakan roti gandum. Ibu itu menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani dan melihat di hadapannya terdapat sisa makanan berupa tulang ayam yang sudah bersih. Si wanita berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedang anak saya badannya kurus karena makanannya hanya roti gandum kering. Apa maknanya sehingga ada perbedaan?" Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani meletakkan tangannya ke atas tulang belulang itu sambil mengucapkan, "Qum biiznillah ta'ala, alladzi yuhyil idzama wa hiya ramim." Berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Tulang belulang itu kembali tegak menjadi ayam dan berkokok mengucapkan, "La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullahi, Abdul Qadir waliyullah." Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir kekasih Allah. Lalu Syekh berkata kepada orang tua anak itu, "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan apa saja sekehendaknya asal yang halal." Keempat, membantu gerombolan musafir dari kejauhan. Abu Umar Utsman Asy-Syairafi dan Abu Muhammad Abdul Haq Al-Harimi berkata, "Kami pernah bersama Syekh Abdul Qadir di madrasahnya pada Ahad 13 Syafar 555 Hijriah. Kala itu, Syekh berwudu dengan menggunakan sandal bakyaknya, diikuti mendirikan sholat 2 rakaat. Selesai salam, Syekh berteriak sangat keras dan melemparkan sandalnya ke atas hingga kami tidak melihatnya lagi. Ia melakukan hal itu kembali kedua kalinya dengan sandal satunya. Berselang 23 hari kemudian, gerombolan musafir dari wilayah Ajam, non-Arab datang. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami mempunyai nazar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani," dan mereka meminta izin untuk menghadap Syekh. Mendengar itu, Syekh berkata, "Ambillah nazar yang dibawa mereka."
Mereka pun menyerahkan kepada kami emas, beberapa pakaian sutra dan pakaian berbulu, serta sepasang sandal Baqiyak milik Syekh. Melihatnya kami kebingungan dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mereka berkata, saat tengah di perjalanan pada Ahad 13 Syafar, segerombolan perampok yang dipimpin oleh 2 orang mencegat kami. Mereka mengambil harta kami dan kami terpojok di tepi lembah. Kami mengingat Syekh Abdul Qadir dan bernazar apabila harta kami selamat, maka kami akan memberikan sebagiannya kepada Syekh. Tak lama kemudian, kami mendengar teriakan sangat keras yang menggema memenuhi seluruh lembah sebanyak 2 kali. Kami pun melihat para perampok itu ketakutan. Kami menyangka mereka didatangi gerombolan perampok lain yang merampas hasil rampokan mereka. Beberapa dari mereka menemui kami dan mengatakan, "Kemarilah, ambillah harta kalian, dan lihatlah apa yang telah menimpa kami." Mereka membawa kami ke kedua pemimpin mereka. Kami menyaksikan keduanya telah mati, dan di samping mereka terdapat sebuah sandal Baqiyak yang masih basah. Kemudian mereka mengembalikan harta kami yang telah dirampas. Sesungguhnya hal ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Menyelamatkan pedagang dari takdir kematian dan fakir. Ada seorang pedagang bernama Abu Al-Muzhafar Hasan bin Tamim Al-Baghdadi menghadap Syekh Hamad bin Muslim bin Daurah Ad-Dabbas, guru Syekh Abdul Qadir Jailani, pada 521 Hijriah sebelum perjalanan dagangnya. Ia berkata kepada Syekh Hamad, "Wahai tuanku, rombongan dagangku telah siap berangkat ke Syam dengan membawa dagangan senilai 700 dinar. Syekh Hamad mengatakan, apabila kamu pergi pada tahun ini, di tengah perjalanan kamu akan dibunuh dan hartamu akan dirampas. Dengan perasaan gelisah, lalu pedagang itu pulang, dan mereka berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di jalan. Ia menceritakan perkataan Syekh Hamad kepadanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergilah dengan selamat, dan kembalilah dengan membawa keuntungan. Aku yang akan bertanggung jawab." Lalu pedagang itu pun berangkat ke Syam, dan mendapat keuntungan sebesar 1000 dinar dari barang dagangannya. Pada suatu waktu, ia singgah ke toilet umum di Aleppo untuk membuang hajat dan meletakkan 1000 dinar tersebut di atas rak. Ia keluar langsung pergi dan melupakan uang tersebut. Sesampainya di rumahnya, ia tertidur dan bermimpi seolah-olah berada dalam rombongan yang dihadang oleh segerombolan perampok. Mereka merampas hartanya dan menghabisi nyawa seluruh rombongan. Di mimpi, salah satu perampok menebas lehernya dengan pedang hingga mati terbunuh. Lalu ia terbangun dan ketakutan, mendapati sedikit bekas darah di lehernya, serta masih merasakan rasa sakit yang begitu nyata. Pedagang itu pun teringat 1000 dinar yang tertinggal di toilet umum dan segera pergi ke sana. Sesampainya di sana, uang itu masih di atas rak dan tidak hilang sedikit pun. Kemudian ia ke Baghdad. Setibanya di Baghdad, ia berkata dalam hati, "Apakah aku harus menemui ke Syekh Hamad terlebih dulu karena memang ia yang lebih tua dari Syekh Abdul Qadir Jailani, atau ke Syekh Abdul Qadir dulu karena memang benar apa yang diucapkannya?" Di jalan, ia pun bertemu dengan Syekh Hamad. Syekh Hamad berkata kepadanya, "Hai Abu Al-Muzhafar, berkunjunglah kamu terlebih dahulu ke Abdul Qadir, karena sesungguhnya ia dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sudah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu sebanyak 17 kali, sehingga takdir kematianmu yang sesungguhnya hanya kamu rasakan dalam mimpi, dan ketetapan fakir yang sesungguhnya berubah karena lupa saja." Ia pun menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh berujar kepadanya, "Apa yang dituturkan Syekh Hamad kepadamu, bahwa aku telah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu sebanyak 17 kali adalah benar. Demi keagungannya yang layak disembah, sungguh aku sudah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu sebanyak 17 kali, hingga sempurna 70 kali, sehingga terjadilah sebagaimana yang dikatakan Syekh Hamad." Karomah ini merupakan tanda keistimewaan yang diberikan Allah kepada wali-walinya. Namun, yang lebih penting dari karomah adalah ketaatan dan ketakwaan beliau kepada Allah, yang patut dijadikan teladan bagi semua umat Islam. Semoga kita bisa meneladani ilmu, amal, dan akhlak beliau. Amin.